Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual yang terpercaya dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Dalam 3 hari, kelompok separatis menembak mati 2 prajurit dan seorang warga di Intan Jaya. Hilang kontak selama 2 hari, helikopter PT Nuh mendarat darurat di bantaran sungai Degowo, Paniai. Seorang pembunuh staf KPU Yahukimo diringkus polisi, sementara pelaku utama masih diburu petugas. Kelompok separatis bersenjata kembali menembak seorang prajurit yang bertugas di Intan Jaya. Pratu Dwi Akbar Utomo tewas ditembak kelompok separatis bersenjata yang menyerang Koramil Hita Dipa, Intan Jaya, Jumat lalu. Saat kejadian, Pratu Dwi sedang menelpon keluarganya di belakang kantor Koramil. Diduga pelaku telah memata-matai pergerakan Pratu Dwi dan langsung menembak saat ada kesempatan. Untuk dari peristiwa-peristiwa ini kan tim yang ada di pedalaman daerah rawan kan melakukan pengejaran. Jadi kemarin sudah melakukan pengejaran karena kemarin itu 2 eksiden. Didapatkan kita dari anggota TNI, terus kemudian ada warga sipil yang dimana mereka melakukan penganiayaan. Cuma mengenaskan, kita sayangkan ya, karena saudara-saudara kita di sana untuk mencari nafkah. Namanya tukang ojek. Jadi itu yang terjadi di Intan Jaya. Ini kelompok ada berapa yang dari Tembagapura ini, ada berapa kelompok yang bergeser ke arah Intan Jaya. Dalam sepekan terakhir, kelompok separatis menembak mati seorang warga dan 2 prajurit di Intan Jaya. Sebelumnya pada Kamis sore lalu, Serka Syahlan ditembak saat melintas di Kampung Sugapa Lama. Polisi dan tentara saat ini masih memburu para pelaku yang diduga sudah melarikan diri ke arah Gunung Sugapa. Menurut data kepolisian, sebanyak 48 kasus teror penembakan dilakukan kelompok separatis di Papua selama tahun 2020. Aksi kelompok separatis menyebabkan 6 warga sipil, 4 tentara, dan 2 polisi tewas. Sementara korban luka berjumlah 25 orang, yaitu 12 orang warga sipil, 7 tentara, dan 6 polisi. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Petugas SAR akhirnya menemukan 3 kru helikopter milik PT Nuh yang hilang kontak pada Kamis lalu. Helikopter yang membawa bahan makanan dari Nabire ke lokasi tambang rakyat di Paniai mendarat darurat di bantaran sungai Degowo karena cuaca buruk. Helikopter ditemukan rusak karena menabrak pohon sekitar sungai. 2 helikopter milik Kodam 17 Cendrawasih dan perusahaan swasta dikerahkan untuk mengevakuasi ketiga kru tersebut. Sementara 3 kru helikopter yang berhasil dievakuasi yaitu pilot Kapten Erik Kurniawan, kopilot Endi Nawalaga, dan teknisi Aswar Jamal. Jatuh di lokasi yang sudah ditentukan untuk setting area pencarian. Ternyata memang setting pencarian kita itu yang kita dapat dari pusat juga Basarnas sesuai dengan TKP yang ada. Nah, jadi kalau untuk jatuh karena apa, sebabnya apa, itu bukan kewenangan kami. Itu adalah kewenangan KNKT. Jadi kami di sini hanya melaksanakan pencarian, tugasnya kami.
Kalau untuk keamanan kami sudah backup. Untuk masalah fasilitas kami sudah backup sama teman-teman. Memang di sana lokasi tidak seperti yang kita bayangkan. Kontak senjata masih terjadi. Ini yang menjadi pertimbangan dari posko tersebut karena plan itu berubah. Gusti menambahkan penyebab pasti kecelakaan helikopter masih menunggu hasil investigasi KNKT. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Polisi berhasil menangkap seorang terduga pelaku pembunuhan staf KPU Yahukimo. Ariel Sonyal ditangkap polisi di sekitar Pasar Baru, Distrik Dekai tanpa perlawanan. Polisi juga menangkap 2 rekan Ariel yang saat itu bersama-sama di dalam rumah. Dari hasil pemeriksaan Ariel Sonyal, terungkap dirinya salah satu pelaku pembunuhan staf Yahukimo dan 2 kasus pembunuhan beruntun lainnya di Yahukimo. Indikasinya beberapa kasus sebelumnya dia ada di Ula dan juga di Ula. Begitu ya? Yo, oleh sama sendiri ya. Mereka bukan KNPB saja, mereka sudah yang bersangkutan sudah mendeklarasikan dirinya sebagai pemimpin Komando Daerah Operasi Kodam 3 di sana. Ya, dalam pergerakan KKB sudah. Karena teman-teman sudah menyatakan diri seperti itu dan punya organisasi seperti itu. Tapi masalah pokoknya adalah pembantaian itu. Ya, kita akan masih kepada 3 korban itu. Udah, sebelumnya. Ya. Dan memang beberapa kekerasan yang terjadi, informasi yang kemudian kami dapat, itu memang dilakukan oleh dipimpin langsung oleh bersangkutan. Jadi membawahi beberapa pemuda-pemuda yang putus sekolah dalam berbagai pergerakan, demonstrasi, termasuk yang beberapa aksi-aksi kekerasan. Hingga kini sudah ada 4 tersangka yang ditangkap polisi, sementara pelaku utama pembunuhan sadis Senat Sol masih terus diburu polisi. Pembunuhan staf KPU Yahukimo Henry Jovinski terjadi pada 11 Agustus lalu. Kasus kedua pembunuhan tukang mebel Muhammad Toyib di Jalan Bandara Dekai pada 20 Agustus. Dan terakhir pembunuhan tukang batako Yauzan di Jembatan Kalibuatan pada 26 Agustus. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Seorang penumpang kapal motor Tata Milau dinyatakan hilang setelah melompat ke laut Sabtu lalu. Diduga Moses tak memiliki tiket sehingga nekat melompat ke laut sesaat setelah kapal berangkat di Pelabuhan Merauke. Petugas SAR Merauke dikerahkan untuk mencari Moses. Pencarian dilakukan di sekitar dermaga Merauke. Jam 19.45 waktu Indonesia bagian timur, tapi kami dapat informasi itu sekitar jam 22.00. Jadi kami gerakan satu tim berjumlah 6 orang untuk laksanakan pencarian menggunakan suatu buah rib 9 meter. Jadi waktu itu kendala di saat kemarin itu cuma karena jarak pandang terbatas. Jadi kami hentikan pada jam 00.30. Jadi kami usahakan lanjut pagi-pagi jam 6 kami sudah laksanakan lagi dan kami penambahan alut 2 buah perahu karet dan rib. Sejauh ini Pak perkembangan terakhir apa? Untuk sementara masih nihil. Jadi tim SAR gabungan masih di lapangan laksanakan pencarian. Minggu pagi kemarin tim SAR kembali mencari korban menggunakan 2 buah perahu karet, namun belum membuahkan hasil. Operasi pencarian digelar hingga 7 hari ke depan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.